Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bapak Suwito, SEMSI, AK, CSRS, CSRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamzah Jabar, mahasiswa Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, semester 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya senang dapat berbagi pengetahuan tentang etnometodologi dengan Anda semua. Saya akan membahas tentang etnometodologi, yaitu sebuah penelitian kualitatif yang memusatkan kajiannya pada realita yang memiliki penafsiran praktis. Ada beberapa hal yang akan saya bahas mengenai etnometodologi. Yang pertama, yaitu pengertian etnometodologi. Yang kedua, pendekatan dan metode dalam etnometodologi. Yang ketiga, konsep dasar etnometodologi. Yang keempat, prinsip-prinsip utama etnometodologi. Yang kelima, metode penelitian dalam etnometodologi. Yang keenam, contoh penelitian etnometodologi. Yang ketujuh, kritik dan tantangan dalam etnometodologi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi etnometodologi. Nah teman-teman, apakah kamu pernah mendengar tentang etnometodologi? Bagi Anda yang belum familiar, video ini akan mengupas tuntas tentang metode penelitian yang unik dan menarik ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian etnometodologi. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana orang menggunakan metode dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan arti dari tindakan sosial. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip dan aturan yang membentuk interaksi manusia. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa memungkinkan pemahaman lebih baik tentang bagaimana manusia menciptakan dan memahami makna di dalam konteks sosial mereka. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dan metode dalam etnometodologi. Yang pertama yaitu eksplorasi mendalam. Metode etnometodologi melibatkan pendekatan eksploratif yang mencakup observasi dan analisis mendalam terhadap interaksi sosial. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa para peneliti etnometodologi dapat memahami lebih baik bagaimana dengan menggunakan aturan, prinsip, dan konvensi-konvensi tertentu untuk menciptakan makna dalam interaksi mereka sehari-hari. Metode ini membantu dalam memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana tindakan sosial diinterpretasikan dan dilaksanakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu relevansi budaya. Pendekatan ini mempertimbangkan peran dan pengaruh budaya dalam membentuk tindakan dan perilaku manusia. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan memahami bagaimana budaya mempengaruhi cara orang berinteraksi dan menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari, etnometodologi dapat mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip serta aturan-aturan yang menjadi dasar bagi tindakan sosial tersebut. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk memahami lebih baik bagaimana konteks budaya memainkan peran kunci dalam pembentukan dan interpretasi makna dalam interaksi sosial manusia. Yang ketiga yaitu kajian fenomena sosial. Penelitian etnometodologi fokus pada memahami bagaimana orang bertindak dan berkomunikasi dalam interaksi sehari-hari. Ini berarti penelitian etnometodologi berusaha untuk memahami secara mendalam bagaimana orang menggunakan aturan, prinsip, dan konvensi sosial untuk menciptakan makna dalam setiap interaksi mereka, baik yang terjadi dalam konteks sosial formal maupun informal. Dengan mempelajari tindakan ini,
Komunikasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Etnometodologi bertujuan untuk mengungkapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur interaksi sosial manusia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu konsep dasar etnometodologi. Yang pertama, pemahaman makna. Etnometodologi bertujuan untuk memahami bagaimana orang memberi makna pada tindakan dan interaksi sosial. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan fokus pada analisis mendalam terhadap cara orang menggunakan aturan, prinsip, dan konvensi sosial dalam kehidupan sehari-hari, etnometodologi berupaya untuk mengungkapkan bagaimana makna-makna ini dibentuk, dipertahankan, dan diinterpretasikan dalam konteks interaksi sosial manusia. Dengan demikian, penelitian etnometodologi bertujuan untuk menyelami cara orang mengonstruksi dan memahami makna dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, yaitu konstruksi realitas. Memahami proses di balik konstruksi realitas sosial yang mendasari interaksi manusia sehari-hari. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana manusia menciptakan, mempertahankan, dan menginterpretasikan makna-makna sosial dalam konteks interaksi mereka sehari-hari. Dengan fokus pada analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang membentuk realitas sosial, etnometodologi berusaha untuk mengungkapkan bagaimana konstruksi realitas ini memengaruhi perilaku dan pola interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu penggunaan artefak. Studi tentang bagaimana manusia menggunakan objek dan simbol dalam membentuk arti dan konsep bersama. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana objek fisik, simbol, dan representasi lainnya digunakan oleh manusia untuk mengkonsumsikan makna, membentuk pemahaman bersama, dan menciptakan konsep bersama tentang dunia mereka. Dengan demikian, pernyataan tersebut mengarah pada pengertian tentang bagaimana interaksi manusia dengan objek dan simbol tersebut merupakan bagian penting dalam pembentukan realitas sosial dan konstruksi makna masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip utama etnometodologi. Yang pertama, etnometodologi Garfinkelian. Pendekatan awal yang dikembangkan oleh Charlotte Garfinkel untuk memahami tindakan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berfokus pada analisis mendalam terhadap proses di balik konstruksi makna sosial dan bagaimana makna-makna tersebut diinterpretasikan oleh individu dalam konteks situasional yang spesifik. Dengan demikian, pernyataan tersebut menyoroti kontribusi Garfinkel dalam mengembangkan pendekatan etnometodologi yang penting dalam memahami dinamika tindakan sosial manusia. Yang kedua yaitu penekanan pada konteks. Etnometodologi menekankan pentingnya konteks dalam memberi arti bagi tindakan dan perilaku sosial. Hal ini berarti bahwa dalam memahami tindakan sosial seseorang, perlu dipertimbangkan konteks spesifik di mana tindakan tersebut terjadi. Konteks tersebut mencakup aturan, norma, nilai-nilai, dan situasi yang mempengaruhi bagaimana tindakan tersebut dipahami dan diinterpretasikan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Dengan menyoroti pentingnya konteks, etnometodologi mengakui bahwa makna sosial tidaklah statis atau universal, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor konstekstual yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian etnometodologi, analisis mendalam terhadap konteks menjadi kunci dalam memahami bagaimana manusia memberi arti pada tindakan dan perilaku sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu analisis interaksi mikro. Fokus pada analisis mendalam tentang interaksi mikro antara individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Dalam analisis tersebut, etnometodologi memperhatikan bagaimana individu dan kelompok menggunakan aturan, norma, bahasa, simbol, dan konvensi sosial lainnya
untuk berinteraksi dan menciptakan makna dalam situasi sehari-hari. Melalui fokus pada interaksi mikro ini, etnometodologi bertujuan untuk memahami dinamika kompleks dari tindakan sosial, pola komunikasi, serta konstruksi makna yang terjadi dalam konteks interaksi yang lebih kecil dan langsung. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian dalam etnometodologi. Itu pendekatan kualitatif. Metode penelitian etnometodologi banyak menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis interaksi sosial. Yang kedua, observasi partisipatif. Peneliti sering melakukan observasi partisipatif untuk memahami keseluruhan konteks interaksi sosial. Dan yang terakhir yaitu analisis transkripsi. Fokus pada analisis transkripsi, percakapan sebagai sarana memahami pembentukan arti dalam interaksi sosial. Yang selanjutnya, contoh penelitian etnometodologi. Yang pertama yaitu analisis transkripsi percakapan. Penelitian yang mengungkapkan bagaimana arti dan makna terbentuk dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua yaitu pemahaman norma budaya. Hal ini mencoba memahami bagaimana norma budaya terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu kajian perilaku sosial. Contoh penelitian yang memperlihatkan analisis mendalam tentang perilaku sosial dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya yaitu kritik dan tantangan dalam etnometodologi. Tantangan multikultural yaitu kesulitan memahami dan mengintegrasikan norma dan nilai sosial dari berbagai budaya. Umumnya diterapkan pada masyarakat barat. Kritik terhadap generalisasi dan kemungkinan perbedaan konstekstual di luar lingkungan barat. Dan pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi etnometodologi. Relevansi dalam studi sosial. Hal ini etnometodologi memberikan kontribusi signifikan dalam memahami interaksi sosial dan struktur masyarakat. Selanjutnya, perkembangan penelitian. Memberikan landasan kuat untuk pengembangan metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dan humaniora. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap teori sosial. Mempengaruhi teori-teori sosial untuk lebih mempertimbangkan dimensi praktis dan interaksi sosial dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.